Selamat datang di channel Yusuf Dikan untuk teman-teman yang sedang menonton hari ini. Pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf karena baru saya buat video hari ini untuk bagaimana menjawab pertanyaannya teman-teman sesuai dengan janjinya saya kemarin di Instagram. Ada 5 pertanyaan yang mungkin bakal saya jawab untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan juga saya ucapkan terima kasih karena pertanyaan teman-teman saya bisa buat konten seperti hari ini. Sebelum saya lanjut untuk bagaimana saya menjawab pertanyaan teman-teman, saya memohon untuk teman-teman yang menonton hari ini, silakan klik tombol like yang ada di bawah yang ada di video ini, dan juga share ke teman-temannya jika perlu, untuk bagaimana saya bisa berkembang dalam membangun sebuah konten video seperti ini. Dan juga jangan lupa teman-teman subscribe untuk mendukung tumbuhnya dan berkembangnya channel ini, channel Yusuf Dikan. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan pertama dari mungkin saya tidak sebutkan namanya. Gimana rasanya ada di situasi seperti ini yang mengurangi aktivitas di luar rumah? Dukungannya. Oke, kalau diminta pendapat, rasanya ada di situasi seperti ini, situasi yang pandemi seperti ini. Oke, kalau situasinya, kalau dari pandangan saya kurang nyaman, saya kurang bebas, saya kurang beraktivitas di luar rumah. Mungkin seperti itu kalau jujurnya. Namun tidak bisa dipungkiri ketika seseorang yang mungkin usaha atau bagaimana dia mencari nafkah untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi rumah tangganya, yang aktivitasnya di luar tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun kita lagi-lagi mengikuti instruksi pemerintah. Itu kalau dukungan dari saya, dan juga bagaimana saran dari saya kalau dari pemikiran saya. Dengan mengikuti instruksi pemerintah, menggunakan masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan, sering-sering cuci tangan, mungkin seperti itu kalau dari pandangan saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara melihat peluang pada trade market agar tidak terjadi kesalahan dalam buy? Nah, kalau melihat peluang pada trade market trade market dalam agar tidak jadi kesalahan dalam membeli, artinya ya, kalau pendapatnya saya, teman-teman harus membaca peluang pasar dulu, mungkin seperti itu ya. Trade market, kita membaca peluang pasar dulu. Apa yang harus dilakukan kalau dalam sistem manajemen, sistem pemasaran yang saya pelajari, mungkin teman-teman bisa melakukan riset pemasaran dulu, riset pasar dulu, dan juga melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, yang riset pasar, kita lebih fokus untuk bagaimana mencari data pelanggan atau calon pembeli, calon konsumen, menganalisa lebih tepatnya, lebih menganalisa calon pelanggan kita, siapa calon pembeli kita, seperti itu, agar teman-teman bisa menentukan barang apa yang ingin teman-teman beli, barang apa teman-teman yang ingin fokus untuk pasarkan, lalu di mana teman-teman lebih fokus pemasarannya seperti apa. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Cara ngedit foto gimana? Nice. Oke, teman-teman, kalau cara ngedit foto, mungkin saya sarankan kepada teman-teman ini yang baru mau belajar. Nah, teman-teman terlebih dahulu mantapkan niat teman-teman untuk bagaimana teman-teman memang mau belajar untuk mengedit sebuah foto, dan juga teman-teman harus komitmen ketika belajar, karena awal mulanya saya juga orang tidak tahu untuk bagaimana mengedit sebuah foto, mungkin seperti itu. Nah, namun karena keyakinan dan karena kemauan dan juga motivasi dan komitmen untuk belajar, saya akhirnya bisa, meskipun hari ini sedikit-sedikit, mungkin seperti itu. Wow. Namun kalau cara mengedit foto, mungkin teman-teman bisa melihat video-video tutorial bagaimana cara mengedit foto seperti maunya teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya mau dibuat cara mengedit fotonya, mungkin saya harus buat video tutorialnya, ini seperti itu. Jadi mungkin kalau ada waktu saya berjanji lagi nih, mungkin misalnya. Namun saya mungkin kebanyakan mungkin nih sudah saya punya keinginan perlihatkan bagaimana cara ngedit foto sesuai dengan caranya saya, mungkin seperti itu. Karena setiap editing, setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk dalam mengedit sebuah foto. Wait a minute, who are you? Oke,
lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa solusi Abang mengenai ekonomi rakyat kecil dari pemerintah selama masa corona ini? Oke, kalau sarannya saya, solusinya saya ketika terhadap rakyat kecil, ya teman-teman ketika terjadi situasi seperti ini teman-teman jangan mengalah, jangan menyerah kepada keadaan hari ini. Teman-teman harus tetap berusaha, teman-teman harus tetap yakin, teman-teman tetap harus beraktivitas meskipun diinstruksikan untuk tetap berada di rumah. Tapi untuk bagaimana menunjang nilai pertumbuhan ekonomi teman-teman sendiri, rumah tangganya teman-teman sendiri, teman-teman harus berusaha sendiri. Tidak menunggu atau bergantung kepada seseorang atau mungkin yang bergantung kepada pemerintah hari ini. Nah, namun atau bergantung terhadap bantuan-bantuan yang akan diberikan, karena bantuan tidak selamanya akan disalurkan kepada teman-teman hari ini. Jadi teman-teman, untuk rakyat kecil mungkin yang merasa hari ini, saya juga rakyat kecil sebenarnya hari ini, teman-teman harus tetap beraktivitas, teman-teman harus tetap yakin dan berusaha hari ini untuk bagaimana menambah pertumbuhan nilai ekonomi rumah tangganya teman-teman sendiri, ya pribadi teman-teman sendiri. Nah, namun tidak lupa kita tetap mengikuti instruksi pemerintah, yaitu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan ketika sudah berada di luar atau memegang sesuatu. Mungkin seperti itu. Tetap berusaha hari ini. Ketika kita bertanya usaha apa nih, ya teman-teman usaha seperti biasanya, mungkin sembako lah. Kalau misalnya dari pandangan saya, karena saya berasal dari orang tua saya jual sembako hari ini, dan mereka tetap beraktivitas seperti biasanya. Nah, namun kita bisa memanfaatkan media sosial hari ini. Kalau dari sarannya saya, kita bisa menggunakan sosial media hari ini. Namun ada pertanyaan, ketika saya tidak bisa menggunakan sosial media nih atau gaptek, gagap teknologi. Oke, teman-teman pasti punya keluarga. Dan keluarga teman-teman tidak dipungkiri pasti ada salah satunya yang tahu menggunakan sosial media. Teman-teman bisa belajar dari mereka. Mungkin seperti itu dari saya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tips jadi pemimpin yang baik. Oke. Kalau tips jadi pemimpin yang baik, saya beranggapan ketika jadi pemimpin kita mengabdi. Kita mengabdi dan belajar. Dan juga kita menjadi pelayan sebenarnya. Kalau dalam pandangan saya. Maksudnya ketika kita menjadi, kalau pertanyaannya ketika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, teman-teman harus tahu pemimpin itu seperti apa dan yang baik itu seperti apa. Nah, kalau yang baik ini kan versinya bermacam-macam. Nah, lakukan kebaikan dari versinya teman-teman terlebih dahulu. Mungkin seperti itu kalau dalam pandangannya saya. Nah, namun ketika kita menjadi pemimpin yang baik, sering-seringlah menjadi pemimpin yang bermotivasi atau sering motivasi anggota-anggotanya. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi, teman-teman harus mampu memotivasi teman-teman yang ada di organisasi tersebut. Ketika teman-teman jadi pemimpin, ya silakan motivasi anggota-anggotanya untuk bagaimana semangat dalam mencapai tujuan yang bersama yang kita sama-sama sepakati. Mungkin seperti itu kalau dalam pandangan saya. Dan juga teman-teman silakan analisa satu persatu anggota pengurusnya di setiap organisasi. Jadi teman-teman bisa tahu karakter dan potensi mereka berada di mana. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dan juga motivasi mereka untuk bagaimana mengembangkan potensinya mereka. Seperti itu. Itu kalau dalam pandangan saya menjadi pemimpin yang baik. Silakan kembangkan organisasinya teman-teman. Silakan jadi pemimpin yang baik menurut versinya teman-teman. Mungkin seperti itu kalau dalam pandangan saya. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus mungkin untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang lagi penasaran mungkin. Oke, pertanyaan kapan nikah? Usia sudah semakin tua. Oke, kalau kapan nikah? Mungkin kalau saya sukses dulu, mungkin seperti itu. Sukses dulu karena ketakutannya saya merepotkan calon pendampingnya saya, mungkin seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Dan pertanyaan terakhir saya tidak bisa jawab penuh, permohonan maaf. Oke, mungkin kita bincang-bincang pribadi. Oke, ketika ada pertanyaan berikutnya, silakan teman-teman lemparkan kepada saya agar saya bisa buat video seperti ini, saya bisa buat konten seperti ini. Dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ketika tidak bermanfaat, saya ucapkan permohonan maaf. Dan ketika ada
kesalahan kata, saya ucapkan permohonan maaf juga. Akhir kata, saya Yusuf Dikan tetap menjadi manusia yang baik.